Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Bingkai, ketemu lagi kita di sini di Talkshow Spesial. Kali ini aku Dewi nggak sendiri karena aku sudah bersama dengan dua orang yang luar biasa. Tamu spesialnya Bingkai Karya hari ini. Yang pertama ada Bapak Galendra Jaya atau biasa dipanggil Pak Galen. Beliau adalah GM atau General Manager dari Kebun Raya Purwodadi. Selamat datang Pak Galen, apa kabar? Alhamdulillah. Halo Mbak Dewi, apa kabar? Baik, alhamdulillah, seneng banget ditanyain balik nih. Oke, yang kedua ada Ibu Andi Afrilia Ani atau biasa dipanggil dengan Ibu Lia. Beliau adalah Corporate Communication Kebun Raya Purwodadi. Halo Bu Lia, apa kabar? Alhamdulillah baik dan luar biasa. Aduh, selalu luar biasa iya sih ya. Biasa di luar juga sih biasanya. Kak Dewi gimana? Apanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Kalau nggak Allah. ketemu kita di sini ya, karena yang penting itu sehat ya. Amin. Oke, seperti harus sehat juga nih teman Bingkai karena nanti di tanggal 2 sampai 3 November kita akan sama-sama datang ke satu gigs atau event yang seru banget dan ini merupakan event tahun ke-2. Yes. Tahun kedua. Oke, tahun kedua. Kalau Namanya eventnya sendiri sudah yang ketiga Oh, eventnya sendiri udah yang ketiga tapi yang di Purwodadi. yang kedua ya. Namanya Sunset di Kebun. Oke, tepuk tangan dong ya. Yeay. Semuanya tuh udah kenal, apalagi mulai dari tahun-tahun lalu ya, kayak kita udah nggak asing sama Sunset di Kebun sebenarnya gitu ya. Termasuk aku tuh kayak ketinggalan loh tahun lalu. Ketinggalan waktunya, ketinggalan tiketnya, pokoknya semuanya ketinggalan ya. Tapi Pak kalau di luar negeri beliaunya ikut gitu. Gimana nih kalau di Keluar Purwodadi kota. enggak? Iya Yang dekat kan. biasanya begitu, yang dekat malah Oke, ngomongin Sunset di Kebun. Apa sih yang ngebedain? Kalau kita kita lihat sekarang ya, pertunjukan musik, konser musik tuh lagi banyak-banyaknya. Apalagi kalau abis pandemi kemarin tuh ya, kayaknya semuanya kayak pengen bikin acara yang beda gitu, pengen bikin acara yang seru, nebus 2 tahun, 3 tahun kemarin pandemi gitu ya. Dan sekarang ada Sunset di Kebun yang kayaknya kalau kita lihat tuh kayaknya agak berbeda. Ya. Apa sebenarnya yang berbeda? Yang pertama venue-nya berbeda karena hanya dilakukan di Kebun Raya. Ya kan? Oke. Lalu yang kedua pemilihan artis dan juga waktu konsernya berbeda. Kalau biasanya konser itu dari sore sampai malam, kita siang sampai dengan sore. Oke. Nah, terus yang berikutnya segmen pengunjung kita itu memang disasar untuk anak-anak muda dan keluarga. Jadi keluarga pun itu kalau mau bawa anaknya itu masih bisa menikmati konser tanpa harus berdesak-desakan dengan pengunjung yang lainnya. Oke, seru ya. Jadi dari tempatnya, waktunya, sama siapa aja yang boleh datang. Karena biasanya terus terang aja nih ya Pak Galen, kalau kita datang ke gigs, acara konser musik gitu, kita suka diskriminasi gitu ya, kayak ibu-ibu ya. Suka, Curhat ya Bu? ngapain sih millennials kesini ya kan gitu. Tapi enggak Sunset di Kebun karena semuanya boleh datang ke sana gitu Boleh ya. datang ke sana. Termasuk anak-anak, remaja gitu ya. Mulai gen apa aja tuh boleh Pak ya. Semua gen boleh ada di sana. Oke. Nah, kenapa adanya di Kebun Raya? Kan kalau kebun banyak ya. Ya, betul. Kebun tebu, kebun yang lain gitu ya, atau kebun-kebun yang lain gitu ya. Kenapa Kebun Raya? Oke, karena ya kenapa di Kebun Raya? Karena memang yang inisiasi pertama memang kita dari Kebun Rayanya kan gitu. Oke. Di antara memang selain Kebun Raya Purwodadi, ada Kebun Raya Bogor, Bali, maupun Cibodas kan kayak gitu Kak. Jadi memang lokasinya itu memang di Kebun Raya. Baik yang ada di Bali, Bogor, di Cibodas pun ya di Kebun Raya yang ada di Bali, di Bedugul, kemudian Bogor dan juga di Cibodas. Dan yang jelas, Sunset di Kebun ini merupakan kan konsep intimate music show with green and conservation movement. Yang mana di sini juga menyuarakan konservasi alam melalui pertunjukan musik dengan latar Kebun Raya. Jadi kita nggak hanya sekedar nonton musik nih, tapi yang jelas di situ ada kelas edukasinya. Gitu, seru kan? Merinding loh tadi denger ya. Berarti ada pesan-pesan itu ya, jadi nggak cuma nonton konser musik, Yes. nggak cuma sekedar ada event gitu ya, tapi ada pesan. Yes. Dan kayaknya ini mulia banget ya Masya gitu. Allah. Karena sekarang tuh isu tentang lingkungan itu kan lagi
lagi happening banget Happening. gitu, emang lagi harus dapat perhatian yang lebih gitu ya. Oke, jadi ada pesan-pesan di sana, termasuk mungkin kita tuh boleh banget gitu ya pengen belajar tentang Kelas edukasi. kelas edukasi gitu ya, di sana boleh mengikuti sambil nonton musik itu. Boleh, dan itu gratis loh. Oh, Seneng ini. Gratis ya. Ini ibu-ibu suka nih ya. nggak ibu-ibu, kakak-kakak tuh juga suka Oh, iya, loh iya. ya semuanya. Jadi ini di kita itu mengemas edukasi, lalu ada budaya juga itu dalam bentuk kita punya satu segmen di event itu namanya Natura. Di situ Natura. ada kelas edukasi untuk tahun ini, untuk yang sekarang ini kelas edukasinya itu apa namanya, terarium. Nah, jadi menanam tanaman di dalam toples, Jar? atau Kayak toples. akuarium gitu ya. Ini pakai ini ya, enggak? ada. Kalau ini Toples. jar. Kayak Oh, toples pakai gitu jar. untuk nanti. Nah, untuk kali ini temanya itu kita kayak membuat dunia Ghibli. Iya, iya, Ghibli, iya. apa? Ya, yang ada di toples kayak gitu. Anime Ghibli itu. Iya, Nah, iya. nanti kita pengen membuat dunia Ghibli itu tapi dalam bentuk jar, dalam jar itu. Oh, jadi pakai lumut-lumut gitu ya, tanaman-tanaman yang itu. Ya berarti nggak boleh ada sintetis tuh Iya, ya. betul. Apa itu sintetis ya? Nggak dikenal Ya, di sana. Selain itu kita juga ada kelas kayak membatik, Iya. meruncing, ada merajut, Yes. sama warna-warni. Jadi kita mewarnai Pot. pot tanaman gitu. Oh, jadi biar seru ya, makin Memang semangat nanamnya. tujuannya supaya kita itu mau mendekatkan penonton sunset ini, terutama banyak anak muda itu lebih mencintai ketanamannya. Oke, karena tanaman itu sahabat kita, ya kan? Iya dong. Bener, Ya, berkaitan harusnya. dengan temanya kebun raya lah. Kebun raya, kalau kebun binatang kan orang taunya binatang. Ya. Dengan kebun raya itu main pertunjukan kita ya tanamannya gitu. Oke, betul, tanamannya. Oke, ngomongin kebun raya nih, mumpung ada di sini ya. Iya. Sekalian mungkin boleh diinformasiin sama teman Bingkai, sebenarnya kebun raya, terutama yang di Kabupaten Malang ini gitu ya. Itu lokasinya di mana dan ada apa aja di sana, dan kayaknya tuh sekarang udah banyak yang berbeda gitu ya, Pak Galan ya dan Bulia ya gitu. Yes. Ada apa aja sih sebenarnya di sana dan kita bisa ngapain aja? Oke, sedikit koreksi ya kakak. Sebenarnya bukan Kabupaten Malang kakak. Oke. Kebun Raya Purwodadi berada di Kabupaten Pasuruan letaknya. Oke, di Kabupaten Pasuruan. Yes, tapi sebenarnya memang jangkauan kita untuk ini ya, untuk para pengunjung itu sebenarnya memang seluruh Indonesia sebenarnya ya Iya, kan, termasuk seluruh Jawa Timur ya. Yes, seluruh Jawa Timur seperti itu. Jadi Kebun Raya Purwodadi itu memang letaknya berada di area Kabupaten Pasuruan. Memang berdekatan banget ya, memang deket banget nempel. sebenarnya sama Malang Iya. sebenarnya gitu. Sehingga kita pun ini ketika sama pengunjung yang Malang pun sebenarnya ayo silahkan kita datang ke Kebun Raya Purwodadi. Oke, terus di sana sebenarnya ada apa aja nih? Oke, Boleh. sebenarnya di Kebun Raya Purwodadi itu dengan luasnya udah tahu kira-kira luasnya berapa kakak? Belum tahu. Belum tahu kalau belum kesana kan? Gede banget. Pak, ini perlu dijewer nih Kak Dewi ini. Keluar banget negeri, loh, Pak Gal. beliaunya itu sukanya keluar negeri Pak, tapi beliaunya itu ke Purwodadi ini saya geser-geser nggak mau. Sebenarnya udah sering Pak, saya tuh nggak bilang sama Bulia. Ya. Dengan luas 85 hektar, ya kan? 85 hektar, isinya Yes. tuh kebun semua, tanaman semua. Tanaman-tanaman semua yang berjumlah ada 11.000 spesimen tanaman dataran rendah kering. Oh. Ya, itu pembedanya antara kebun raya dan kebun raya yang lain, kan gitu. Sehingga ketika musim kemarau ini eksotik banget. Ada autumn di sana Kak Dewi. Iya, pernah main sepeda sih di sana. Oke. Kan ada ya? Ada dong. Bisa main sepeda. Ada. Terus ngapain aja di sana? Nah, ini teman-teman ini teman Bingkai ya, boleh di sana tidak hanya sekedar yang diketahui kan kebun raya hanya penelitian saja nih ya. Ternyata di sana juga bisa edukasi, Oke. bisa wisata, Oke. bisa berpiknik bersama, kemudian juga ada berbagai macam aktivitas yang bisa dilakukan nih. Misalkan Kak Dewi nih, ada acara nih bersama teman-teman Bingkai Karya nih ya. Iya. Ada acara gathering outdoor pun juga bisa di sana. Gitu. Jadi udah Aktivitas- banyak banget ya. Atau kalau punya rombongan senam gitu, mau senam pagi di sana bisa. Suka Boleh, ponfit nih Mbak Dewi. ya. Yoga gitu. Iya, cocok yoga di Cocok. kebun. Bikin. Iya, bikin. Oke, minggu depan Dipakai ya. buat kalau kita mau running gitu, mau lari gitu juga Lari di lumayan, kebun bisa. ya. Kemarin udah sempat ada di sana ya Pak ya? Ya, soalnya kalau untuk lari tuh enaknya apa? Satu, wilayahnya tersendiri, jadi nggak takut
Ketabrak gitu ya, entah Pak. sepeda atau motor atau mobil gitu. Tempatnya ini tersendiri, asri, Ya. nggak ada lalu lalang motor, sepeda, gitu kan. Bisa kayak lari privat di kebun sendiri. Oh, asik tuh ya. Seru kan? Apalagi tiket masuknya juga oke banget ya. Iya, sangat terjangkau sekali sih gitu. Berapa? Weekendnya itu 25.500 Per orang? Yes. Weekday-nya 15.500. Tuh kan, udah mending weekday aja. Betul, rame-rame lagi ya, seru banget. Itu tiket bisa dipakai untuk seharian loh. Iya. Oke, seharian ya, nggak ada jamnya ya, Nggak ada makanya. jamnya, gitu. Oke, Dan luar itu biasa. juga sudah termasuk asuransi. Kalau jatuh atau apa udah kita cover dengan asuransi. Nggak boleh jatuh ya di sana ya Pak. Harus sehat ya. Harus sehat. Oke, berarti balik lagi kita ke sunset di kebun. Itu 2 hari, tanggal 2 dan 3. Kenapa 2 hari dan pemilihan line up-nya itu gimana? Ini kayak yang bikin seru ya. Dewan, kayak saya kalau milih itu yang Dewan dulu ya. Oh, Tapi gitu. ternyata banyak juga tim day itu ya. Iya. Ini kalau dibuka bisa bongkar dapur. Ya kalau tanggalnya memang sudah ditentukan dengan dari tim eventnya itu Ya, kan. Nah, 2 dan 3 2 dan 3 November. Nah, kalau line up itu adalah rahasia dari tim event itu karena ya untuk mengetahui teman-teman tuh survei dulu tuh di daerah ini yang bagus yang mana, siapa gitu. Seperti itu. Oke, ada siapa aja di hari pertama? Di hari pertama ada Hi-Fi, ada Kakang Sal, mungkin nggak Mbak? Mungkin banget ya. Sama efek Iya, rumah kaca. efek rumah Efek kaca. rumah kaca. Oke, di hari kedua Di hari kedua itu kita ada Feby Kunto Putri, Aji, yes. Feby Putri sama Hi-Fi. hari kedua. Hi-Fi hari pertama Pak. Hi-Fi hari Oh, pertama. pertama. Iya. Hari kedua Reality Club ya. Reality Reality Club, Club, Kunto Aji, Favorit Feby banget. Putri dan sama Reality Club. Iya dong. Oh, gitu. Kan aku Gen Z. Yang menyamar ya. Iya Dan dong. tapi ini yang paling seru juga itu selain itu di Dewan itu juga itu ada eksplorasi musik Kak. Itu Eksplorasi musik. Iya. Nah, eksplorasi musik itu dari band-band indie lokal itu yang sudah diseleksi sama tim event yang juga berkesempatan untuk manggung. Oh, Nah, dari Kita mana aja? memberikan panggung untuk band-band lokal yang di sekitar Jawa Timur lah, Malang, Pasuruan, Surabaya. Surabaya, Oke. yang pengen tampil di panggung, kita kasih space di situ. Oh, ada juga ya. Ada. Boleh dibocorin nggak siapa Boleh. aja nih? Ya dewannya ada Atlesta, kemudian yang kedua ada pertunjukan. Oke. Nah, sedangkan yang day 2-nya Drizzly dan juga Liqua. Gitu. Oh, iya itu Atlesta kan dari Malang ya. Keren-keren, berarti semuanya tuh ada di sana gitu ya. Betul. Kebayang sih suasananya seru karena kayak ada info dari beberapa teman bahkan yang di luar Jawa itu kayak udah nunggu-nunggu banget sunset di kebun. Ah, oke. Yang di Malang ya, yang di Malang, yang di Jawa Timur ya, yang di Pasuruan gitu. Karena satu alasannya kids friendly ya, terus sama belum ada di mana-mana konser yang kayak gini gitu ya. Beneran kita di kebun, Di kebun. gitu. Ya, betul. Nah, kalau kita ngelihat yang review tahun lalu nih Pak Galen dan juga Bu Lia, itu kan kayak ada tenda-tenda gitu ya. Oke. Yang ada di sekitaran panggungnya. Sebenarnya itu apa? Itu Ini apa? ini nginep dari hari pertama kedua atau gimana nih? Oh ini ya apa tenda-tendanya sih? Tenda-tenda. Ini maksudnya apa namanya tenda-tendanya para pengunjung gitu yang Iya, mau tenda-tenda tidur di pra- situ gitu. Terus kok ada beanbag, Iya. terus kok ada Picnic tikar-tikar. mat. Itu beneran kayak gitu? Iya, Nanti di tahun betul. kedua ini juga? Sama sebenarnya. Sebenarnya konsep ini tuh hampir sama semua sih Kak gitu. Dalam arti konsep ini sama ini mungkin ya ciri khas dari sunset di kebun ya yaitu ketika di VIP-nya itu pakai beanbag gitu. Sedangkan kalau untuk yang ini yang tiket-tiket yang reguler ya itu pakai yang picnic mat gitu. Gitu. Jadi dan tenda-tenda itu diperuntukkan untuk para pengunjung ataupun sunset people yang mau wisata kuliner juga gitu. Jadi nggak hanya activity dan nonton konser tapi kita juga bisa wisata kuliner loh karena kita juga membuka untuk
teman-teman UMKM dan juga F&B dari Kebun Raya Purwodadi juga. Seru Oke. nggak tuh? Dia nggak mungkin kelaparan, nggak mungkin kehausan, nggak betul. mungkin garing juga ya. Happy banget di sana. Untuk harga tiket dan pembeliannya, Bu Lia bisa Oke. didapetin di mana aja? Oke, kalau untuk beli tiketnya itu kita di Start 185. Nanti lebih lanjutnya mau VIP dan sebagainya boleh nanti ke website kita di sunsetdikebun.id ya, atau di Instagram kita di @sunsetdikebun atau @kebunraya_Purwodadi, atau juga kalau yang suka ngopi nih ya teman bingkai boleh di partner coffee shop yang sudah kita kerjasama juga. Oke, semua informasinya ada di Instagram. Yes, Ada di Ya, kayaknya dunya dulu ya. boleh. Boleh, silakan Pak Galen. Dulunya sebenarnya ngapain aja boleh sih. Oke. Justru yang nggak boleh itu yang harus ditangani malah yang nggak bolehnya ini. Oh gitu ya. Ngapain aja boleh, yang penting nggak ngelamun ya. Iya, sebenarnya informasi itu nanti akan diposting juga di Instagramnya gitu. Cuman yang jelas untuk aktivitas yang akan kita larang itu di sana seperti biasa kalau membawa makanan minum dari luar ya seperti Oke. defaultnya konser itu. Yang kedua, kalau buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang merokok itu kita siapkan tempat tersendiri. Jadi tidak merokok di area penonton. Karena kan ya seperti tadi kita mau menjaga kenyamanan pengunjung yang keluarga dan anak-anak. Ya. Jadi kalau mau merokok atau nge-vape itu silahkan ke tempat yang sudah disediakan. Oke. Terus untuk ya Ya. seperti biasa lah senjata tajam tuh nggak boleh. Terus jangan bawa binatang peliharaan seperti itu. Takutnya nggak mau pulang ya binatangnya ya. Iya, kan Betah di situ ya. Kebun Kak, atau kakak mau bawa kambing gitu? Wah nggak mau pulang loh kambingnya loh ya. Betah di situ. Aku di sini aja. Makanannya mahal Kak, karena itu adalah koleksi tanaman gitu. Bener-bener ya. Oke. Donsi berarti itu. Kalau bawa kursi sendiri boleh nggak sih? Kursi portable itu biasanya yang buat Kalau konser. kursi kita tidak memperbolehkan karena Oke. takutnya akan mengganggu pengunjung di belakang. Tapi kalau bawa tikar sendiri itu kita perbolehkan. Oh iya kursi nggak boleh tapi tikar boleh, tenang ya. Oke, berarti dunya tuh apa aja boleh ya di sana ya. Kejar-kejaran lari-larian gitu boleh juga ya. Yang jelas harus bawa duit sih Kak. Kalau pembayaran gimana Kak di sana? Nah, kalau untuk pembayaran nih ya, karena wah kita sepil juga nih, karena memang di sana memang diharapkan semuanya cashless ya Kak gitu. Karena kita memang harapannya juga ramah lingkungan juga kan kayak gitu kan. Jadi cashless, jadi mohon untuk mungkin sunset people ya kita nyebutnya juga yang mau ke sana juga kalau bisa memang siapin aja di duit yang banyak tapi di ini aja gitu kan. Di m-banking aja gitu ya. Iya, disiapkan di sana dalam bentuk cashless karena akan lebih memudahkan kita karena semua tenan-tenan di sana itu akan lebih cashless. Nggak mungkin ya zaman sekarang nyari kembali 500 susah ya Susah kayak ya. apalagi di hutan, di kebun bukan di hutan ya. Di kebun. Di kebun ya. Oke. Nah, nanti para pengunjung yang udah punya tiket itu pas masuk harus beli tiket lagi atau Oh, gimana? enggak dong. Enggak. Nanti tinggal di situ akan kita siapkan redemption kan. Jadi pengunjung udah bawa tiket tinggal ke redeem area, diganti dengan gelang, tinggal masuk udah. Oke, tinggal masuk jadi nggak perlu beli tiket Nggak lagi perlu beli tiket ya, lagi. Nggak ada. karena tiket yang kita beli itu sudah termasuk tiket masuk ke Kebun Kebun Raya, Raya. di Purwodadi ya. Tinggal nanti aja warnanya apa Kak gitu. Tinggal ada Oke. warna-warnanya itu. Dari coloring itu udah kelihatan yang VIP atau yang reguler seperti itu. Dan kalau udah pakai gelang ini otomatis dia pun secara 100% ya boleh mau mencoba apapun activity yang ada di Natura tersebut dan itu gratis. Yang penting kesediaan ini ya ketersediaannya masih ada gitu ya. Soalnya biasanya tuh ya baru datang gitu, Ya. udah mulai Mbak saya yang jam segini, saya jam segini, sudah. Biasanya gitu begitu ya. pada rebutan biasanya. Kadang-kadang datangnya udah agak sore, nanyain Natura gimana? Wah, udah habis semua ini. Iya. Jadi mendingan kalau pengen ngerasain semua activity yang ada di Natura itu datangnya Lebih dari awal. pagi, dari Iya. awal gitu ya. Oke, best kostum kalau ke sunset di kebun Seperti apa? seperti apa? Oke, saya merekomendasikan pasti ya ketika memang karena kita di kebun pasti kita pakai yang casual aja. Please don't pakai high heels, no. Oke, jangan pakai Nggak. high heels ya, Itu. ngerepotin ya, Ngerepotin, ya. ngerepotin tanamannya. Iya, bajak Karena aja. memang venue nanti kita di lapangan, Mbak. Oke. Jadi lapangan berumput gitu. Jadi kalau pakai high heels takutnya malah Nancep Jadi ya. bajak. jalannya nanti. Jadi kayak bajak gitu kan sih. Itu bolong-bolong tuh kebunnya kasihan ya. Iya, kayak Iya kan? gitu. Oke, tidak high heels ya. Heeh.
Terus? Ya pasti pakai yang ini aja t-shirt kali ya, t-shirt yang bisa nyerap keringat teman-teman. Udah yang penting yang nyaman, intinya kayak gitu sih. Mungkin saya tahu sih ya, hype-nya orang-orang itu nanti biar eye catching, saya pakai begini, pakai begitu. Tapi yang penting sih kalau saya ya dari pribadi yang penting nyaman sih Kak Dewi. Oke, gitu. yang penting nyaman ya. Dan boleh bawa jas hujan nggak? Karena ini kan lagi ber ya. Iya, boleh. Boleh, tapi kita pun juga sediakan nih ada di Sunset Store dan juga Olive Merchandise yang kita juga sediakan seluruh ada beragam merchandise Sunset di Kebun. Oh, jadi ada booth merchandise Sunset di Kebun juga nih dong, gitu. Ada tumbler, ada kipas, ada t-shirt. Wah sayang banget hari ini kita nggak pakai ya Pak ya. Nggak, maksudnya itu kalau kita pakai itu kita bisa pamer gitu sama waduh, belum dari ya gitu ya. Benar-benar kenang-kenangan banget ya. Betul. Dicari-cari banget biasanya Dari gitu. warna tumbler aja gitu. Saya maunya yang gini. Oh enggak, di Prodadi nggak ada yang warna itu. Adanya di Kebun Raya yang kemarin gitu. Kira-kira nanti menampung berapa ribu orang penonton ya di sana Pak? Kapasitas untuk venue sendiri kita itu bisa sampai 5.000 pengunjung. Oke, 5.000, lebih dari 5.000 ya? Bisa Atau sampai 5.000. dibatasi? Itu kita batasin itu. Oh, Kalau iya, mau iya, lebih iya. sebenarnya bisa gitu. Cuma kita komitmen kita kan untuk menjaga kenyamanan itu. Jadi Iya. hanya dibatasin ke sampai segitu. Oke, termasuk nanti area parkir pasti sudah tersedia Sudah, ya. pasti Nggak dong. mungkin parkir di luar-luar yang aduh jauh ribet gitu enggak ya. Iya. Semuanya aman di Kebun Raya Purwodadi ya. Oke, luar biasa. Informasi udah sangat lengkap nih teman Bingkai. Atau informasi lebih lengkap itu teman Bingkai bisa akses ya di Instagramnya Sunset di Kebun. Itu semuanya lengkap banget. Mulai do and don'ts-nya apa, harga tiket, pembelian tiket, terus tips-tipsnya juga, line up-nya juga, jalan menuju sana juga ya. Iya, Mungkin teman-teman dari area Surabaya atau mungkin dari kota-kota lain ya, dari Malang dan sekitarnya juga, atau mungkin dari kota-kota lain dari seluruh penjuru Indonesia, jangan lewatkan Sunset di Kebun Raya Purwodadi. Terakhir dari Pak Galan dan juga Bu Lia, mungkin ada pesan buat teman-teman Bingkai, silakan. Buat teman-teman Bingkai, jangan lewatkan kesempatan ini karena tahun depan kemungkinan artisnya udah beda lagi. betul. Karena yang jelas yang tahun ini sama tahun kemarin udah beda ya Pak Galan. Iya, Yes. benar. Oke. Dari Bu Lia? Ya kalau dari saya pastinya, yuk silakan ajak seluruh teman, sahabat, keluarga ya untuk datang ke acara Sunset di Kebun pada tanggal 2 dan 3 November ya 2024. Yang mana itu hari Sabtu dan Minggu depan. Dan jangan lupa untuk kalau yang teman Bingkai yang belum dapat tiketnya, silahkan bisa cek di Instagram kita atau website kita ya di @sunsetdikebun. Jangan lupa jangan salah hari ya. Yes. Beli day itu datangnya hari pertama ya. Nah, itu. Anda ini kayaknya baca juga nih ya spill itu Enggak. kayak apa? Soalnya kadang-kadang tuh aku kayak gitu Kak. Sering Curhat itu ya. Sering Curhat terjadi ya. Karena buru-buru ngejar tiket promo kan, tiket pre-sale gitu kadang-kadang lupa milih harinya gitu. Padahal yang dipengenin mau ketemu Iya. sama si artis ini nih, ternyata kok salah Nanti nih. setelah beli baru wah ternyata salah hari. Bener-bener. Semoga Nyari nggak tukeran. terjadi ya. Semoga nggak terjadi sama teman Bingkai. Sampai ketemu di Sunset di Kebun 2 sampai 3 November 2024. Nanti semoga bisa dapetin vibes-nya gitu ya. Bisa bener-bener ngedapetin selain hiburannya, edukasinya juga yang pasti jangan sampai dilewatkan. Dan sampai ketemu. Saya Dewi pamit. Bye teman-teman. Bye.